sesi ketiga untuk mengulas, merefleksi kegiatan-kegiatan di modul Nusantara kita ini. Selanjutnya adalah bermain permainan tradisional daerah. Nah, kemarin saya sempat upload video. Nah di situ ada beberapa permainan daerah tradisional yang yang saya tampilkan di situ. Mungkin itu sudah general, ada di tempat-tempat kita begitu. Di tempat kalian juga masing-masing pastinya ada. Cuman itulah hasanah permainan masyarakat tempo dulu begitu. Cuman sekarang kayaknya sudah nggak ada lagi bermain permainan tradisional begitu ya. Semua sudah main gadget. Nah, jadi saya nggak tahu ya. Di zaman saya masih ada bermain. Di zaman saya dulu pastinya masih ada bermain seperti itu. Saya juga ikut main ya. Kalau kalian bagaimana, Anwar? Masih sempat nggak bermain permainan tradisional? Kamu lahir tahun berapa, Anwar? Saya 98, Pak. Oke, 98 SD 2004 lah lebih kurang ya. Nah, itu Iya, Pak. ada ikut permainan tradisional apa gimana, Anwar? Sempat, Pak, itu waktu SD ada yang jualan gitu kan. Jadi kadang pulang sekolah beli yang kayak senjata-senjata yang dari bambu itu, Pak, yang kecil. Kadang suka beli kayak gitu. Terus juga bikin enggrang gitu, Gitu Pak. ya. Masih sempat main. Masih Tapi sempat ya. baru tahu kalau semisal yang meriam bambu itu dari Melayu awalnya, Pak. Oh, kalau itu sih saya nggak bisa pastikan itu dari Melayu, enggak. Enggak, cuman Enggak, itu saya baca sejarahnya, Pak. Ini dari Melayu. oh begitu. Justru Iya. saya sendiri yang nggak pernah baca itu. Itu Melayu dari daerah mana katanya? Oh, kurang tahu. Asalnya dari Melayu gitu sih, Pak. Tapi memang Gitu di bahasanya. daerah-daerah Karena lain juga ada katanya, tapi dengan nama-nama yang beda. Mm. ya, karena kalau bicara Melayu itu kita kan sebenarnya ya saling klaim sih. Riau kalau di pentas nasional selalu bilang eh, apa namanya eh, apa namanya Homeland of Malay katanya seperti itu kan. Nah, Palembang, Sumatera Selatan juga ngomong dia orang Melayu, ya memang juga mereka orang Melayu. Kalau orang Kalimantan juga mereka orang Melayu, walaupun masyarakat tempatannya itu orang Dayak kan, tapi banyak juga orang Melayu di situ. Contohnya orang Banjar. Orang Banjar itu juga orang Melayu kan, cuman nanti ada bagian-bagiannya orang Banjar. Sampai juga orang Bugis, Sulawesi itu juga masih orang Melayu. Cuman yang belum ngomong dia Melayu itu sepertinya orang Jawa belum ya. Tapi mungkin kalau orang Jawa ini sama halnya seperti orang Batak atau orang Sakai, atau dia itu mungkin tergolong dari Porto Melayu begitu. Artinya dia itu pendatang di daerah Nusantara ini itu lebih awal begitu. Yang diidentikan dengan Melayu adalah pendatang yang periode pertengahan seperti itu kan. Kalau Jawa, Batak, kalau orang Sakai, terus orang Dayak di Kalimantan, itu Porto Melayu kalau menurut saya ya. Dari beberapa referensi yang saya baca seperti itu. Sama juga kalau di Jakarta kan, di Setu kan orang ini kan Betawi kan lebih secara kebudayaan ini lebih dekat ke Melayu juga kan. Seperti itu. Anwar ini di belakang kampus Anwar, di belakang kampus Universitas Pancasila. Saya tinggal di situ juga soalnya dulu.
Saya tinggal di Lenteng Agung. Nah, itu. Selanjutnya adalah bedah lagu kebangsaan dan daerah masing-masing. Nah, masing-masing dari kita pastinya juga ini ya, apa namanya, punya lagu kedaerahan masing-masing begitu. Ada yang unik mungkin atau yang bisa di-share di sini tentang bedah lagu kedaerahan kalian? Ada yang bisa di-share? Oke. Seperti janji saya kemarin, kita akan kejarin secara maraton ya. Artinya kita selesaikan untuk mengulasnya satu persatu secara cepatnya. Kemudian talk show dengan tokoh KPU Kampar dengan Bu Maria Ribeni. Taufan apa? Kemarin kan saya lihat tidak hadir, berarti sudah nonton video itu ya, dengan KPU ya. Inspirasi dari Ketua KPU Kamparnya. Kira-kira apa poinnya Taufan? Ada disimak nggak? Yang KPU Bu Maria, Pak. Saya hadir, Pak. Oke. Kira-kira apa poin-poinnya Taufan? Apa ya, Pak? Kalau menurut saya, kalau pemilu jurdil saja, Pak. Jujur aja. Apa harapan kamu di pemilu mendatang, Taufan? Amanah, Pak. Semoga pemimpinnya amanah ya. Iya. Oke. Jadi pemimpin-pemimpin kamu sekarang menurut kamu sudah amanah apa belum, Taufan? Gimana ya, Pak? Minimal menyuarakan suara hati kamu tidak? Sedikit. Sedikit ya. Oke. Tim saja sedikit, Pak. Janji-janji doang. Kamu di periode lalu sudah ikut memilih kah, Taufan? Sudah, Pak. Oke. Nomor 1 apa 2, Taufan? 1. Berarti kan sekarang kita 1 siapa ya? Saya lupa. Pak Jokowi. Pak Jokowi ya? Iya. Kalau Sebelumnya, Pak. saya sudah lupa siapa 1 siapa 2. Karena sekarang saya udah nggak peduli lagi dengan hal begituan, jujur saya. Periode pertama siapa urut 1? Pak Jokowi kalau nggak salah. Enggak, periode pertama dulu urut 1 siapa? Lupa, Pak. Ada yang ingat? Enggak ada, Pak. Waduh. Kamu udah berapa kali ikut milih presiden? 2 kalau nggak salah. Oke. Yang pertama siapa nomor 1? Lupa, Siti Pak. Fatimah? Gimana, Pak? Kamu sudah berapa kali ikut pemilu? Nggak pernah milih? 1 kayaknya, Pak. 1 kayaknya, Pak. 1 kali ya? Kalau nggak 2 ya, Pak. Siapa nomor urut 1? 1 kalau nggak 2. Periode lalu siapa nomor urut 1? Iya itu. Yang tahun lalu yang mana? Yang periode pertama toh? Periode kedua ini Jokowi. Siapa itu nomor urut 1-nya? Yang menang udah pasti Jokowi kan? Iya, itu Prabowo kan. Iya, saya juga lupa. Aduh. Terlepas ya, kalau bicara hasil kepemimpinannya, bicara selera masing-masing ya. Tapi yang pastinya Jokowi hari ini sebagai pemimpin lagi bereuforia dengan proyek-proyek
infrastrukturnya. Tapi bicara itu efektif, bicara itu sesuai dengan kebutuhan kah, dan lain sebagainya, sampai hal-hal politis kan urusan dia. Nah, semoga kita tidak harapan saya itu kita tidak terlalu terbawa dengan polarisasi yang ada dari pemilihan tersebut. Nah, begitu. Kan sebenarnya yang ditakutkan di beberapa pilpres belakangan ini karena head to head ya. Masyarakat Indonesia itu terpolarisasi jadi dua kelompok yang selalu begini begitu. Nah, ujung-ujungnya dinetralkan oleh Prabowo masuk kabinet gitu. Cuman pendukung Prabowo juga banyak yang kecewa dengan hal tersebut begitu. Nah, terlepas lah ya. Tapi satu hal yang karena kebetulan kita di sini semua Muslim ya. Pesan saya begini. Yang saya tidak suka itu adalah ketika ada statement yang mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam dalam politik. Itu saya tidak suka. Apapun ceritanya itu, harga cabai yang kalian makan itu, harga sayuran yang kalian makan itu ditentukan oleh pilihan kalian di pemilu. Artinya ketika kita buta itu nggak boleh. Kita sebagai makhluk sosial kita nggak peduli terhadap hal tersebut, nggak boleh. Karena bagaimana minyak hari inilah logika ya. Minyak makan 14.000 itu menurut kalian wajar apa tidak? Apa Pak yang 14.000? Sekarang kan lagi trending di Indomaret dikejarkan minyak makan 14.000 terus diserbu kan. Sorry saya Minyak goreng toh Pak. Oh sorry, iya. Minyak goreng iya. Saya kebawa lagi di sini jadinya. Ya minyak goreng. Oh iya Pak, benar itu. Kemarin kan sempat sampai 20. 20.000 per liter. Di sini kayaknya nggak ada orang teknik ya, saya sendiri yang teknik. Menurut Iya, Pak. kalian harga 20.000 per liter itu nggak? Masuk akal nggak? Kebetulan saya seorang engineer teknik kimia dan juga tempat tinggal saya itu di Sumatera. Karena penghasil minyak itu maksudnya penghasil minyak sawit itu kan di Sumatera, dan ini kalau di Jawa kan kurang kan kebun kelapa sawit kan. Ada apa nggak di Jawa? Pernah lihat kebun kelapa sawit nggak di Jawa? Nggak ada, Pak. Paling buat uji coba doang, Mbak, paling 1-2. Atau kalau nggak buat hiasan doang. Oh gitu, kelapa sawit ya. Nah itu. Jadi menurut kalian masuk akal nggak harga minyak goreng itu 20.000 per liter? Tidak. Nggak masuk akal. Harga 14.000 saja itu tidak masuk akal. Asal kalian tahu. Tapi begitulah pemilihan hasil politik itu menentukan kehidupan kalian. Kita memang nggak pernah bakal bisa si A itu orang baik, si B itu orang jahat, atau si A itu orang jahat, si B itu orang baik. Kita nggak bakal bisa. Cuman kita bisa menilai dari dari apa-apa yang dia tawarkan. Di antara yang baik itu ada yang lebih baik, di antara yang jahat itu pasti ada yang lebih baik. Itu saja sih prinsipnya. Karena bicara minyak goreng lagi. Ya minyak goreng ya. Kalian tahunya. Nah, minyak goreng itu ya kalau saya kalkulasikan paling banyak harga bahan bakunya ya. Karena 1 kilo itu saja 1 kilo 1 kilo sawit itu saja harganya sekarang 2.000. Kita anggaplah 1 kilo minyak goreng itu dihasilkan dari 3 kilo kelapa sawit, artinya 6.000. Ongkos produksinya kita buatlah 2.000, masih 8.000.
Artinya masih ada deviasi sekitar 6.000 lagi. Coba kalian pikir berapa banyak untung perusahaan. Tapi begitulah hasil politik mempengaruhi kehidupan kita. Itu poinnya. Karena kalau bicara ini ekonomi ya pastinya kita mau untung yang besar kan. Tapi di sini adalah bicara keberpihakan, bagaimana hasil pemilu itu mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita itu nggak usah terlalu anti atau tidak peduli lah ya terhadap hal-hal seperti itu. Harga minyak, harga minyak lagi lebih parah. Saya orang teknik perminyakan, teknik kimia, ngajar teknik perminyakan. Wajar nggak harga segitu? Bicara wajar karena Kak saya ngomong dengan mahasiswa, kalian trace saja harga minyak dunia hari ini. Nggak usah jauh-jauh, berapa harga minyak di Malaysia. Itu sangat besar marginnya itu. Nggak pantas dengan hari ini premium sudah tidak ada ya. Di Jawa masih ada premium? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Adanya Di situ juga Pertalite, tidak ada. Pertamax. Pertalite 7.000 itu tidak wajar. Harga minyak hari ini turun harga per barelnya. Kalau kalian nggak percaya dengan statement saya, silahkan kalian buka juga Google bagaimana masyarakat tempatan di Provinsi Sumatera Selatan bisa ngebor minyak, bisa menyuling minyak itu dan bisa dia jual minyak itu di pinggir jalan. Artinya teknologinya sesederhana itu. Itu logikanya. Kenapa kita harus jual dengan harga 7.000? Belum lagi bicara kepercayaan kita kepada pemangku kepentingan. Sekarang yakin nggak kalian dengan harga 6.500 dulunya premium itu, angka oktannya 88 ya? Sekarang Pertalite 92 ya? Kalian tahu angka 8892 itu nggak? Jumlah oktananya, Pak. Itu angka bakarnya ya. Jadi tingkat kebersihan pembakaran itu di angka 88, 92, Pertamax turbo itu 98 kan begitu. Nah sebenarnya itu sebenarnya yang dijual. Tapi bicara bahan bakarnya ya sama aja. Begitu. Bicara bahan bakarnya sama aja, tapi yang dijual itu adalah impuritisnya atau yang bisa saya sederhanakan tingkat pembakarannya lah begitu. Nah, kalau dicek lagi Pertalite itu, saya jujur dan saya yakin itu nggak bakal sampai angka oktannya 92. Jangankan itu, jangankan angka oktan. Pewarna Pertalite saya sekarang berbeda-beda. Benar tidak? Kalau dulu biru kan, sekarang birunya biru muda. Itu saja sudah di ini. Benar nggak? Ada kalian lihat nggak fenomenanya? Iya, Pak. Sekarang agak hijau gitu, Warna Pak. minyaknya. Nah itu makanya, jadi semua itu ditentukan oleh pilihan kalian di pemilu. Saya jujur aja sebagai seorang engineer, saya jujur kepercayaan saya kurang. Tapi saya bukan mengkritisi bukan mengarahkan kalian ini nggak benar. Tapi poinnya adalah kita bisa memaknai itu untuk perubahan kita ke depannya. Di semua sektor juga ada maklarnya, pemainnya begitu. Kita nggak bisa nunjuk orang begitu. Tapi bagaimana kita memaknai pemilu itu adalah sumber dari semua kebijakan dan penentu kegiatan harian kita. Itu poin. Begitu. Jadi jangan bingung kalau harga minyak naik begitu. Enggak. Harga minyak goreng kah, BBM kah? Sekarang lagi inovasi terbaru
kemarin solar bercampur dengan minyak nabati. Sekarang bensin minyak nabati. Nah, semua itu bakal diredus atau dihilangkan oleh cukong-cukong tadi. Ya nggak boleh, mereka sudah investasi banyak itu untuk pengeboran minyak itu. Nah, di situ sebenarnya keberpihakan hasil pemilu kita itu gitu. Jadi pesan saya, kalau kalian nggak suka dengan politik ya silahkan nggak suka, tapi jangan pernah meninggalkannya sama sekali. Dan saya nggak suka dengan orang ngomong jangan bawa agama dalam politik. Waduh, salah besar. Nabi Muhammad itu, kebetulan kita Islam di sini ya, berdakwah itu dengan asyasah. Asyasah itu adalah, kalau bahasa kita itu dalam politik hari ini, dia berdakwah dengan dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dengan terang-terangan. Nah, itu siasah. Itu adalah politik yang dijalankan waktu itu begitu. Jadi kalau politik itu kotor kok, enggak semuanya, tergantung oknumnya juga. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin di-share atau yang ditanyakan? Ada yang Saya, Pak. Oke, silakan Pina. Mengenai politik ya, Pak ya. Di lingkungan kampus kan juga ada politik. Halo Pina, suaranya hilang. Halo? Atau ke yang lain dulu? Ada yang tanyakan? Andini. Kayaknya Andini baru masuk. Siapa? Nah, itu gimana, Pak? Suara kamu barusan hilang, Vina, coba bisa diulangin? Kan mengenai politik ya, Pak ya. Nah, di lingkungan kampus kan juga ada politik. Nah, terus saya pernah menemui kasus itu. Kayak, tapi itu pemilihannya itu udah disetting, Pak. Jadi nggak real dari pemilihnya gitu. Jadi semuanya kan ada golongan-golongan tertentu itu. Jadi untuk yang mencalonkan itu sudah disetting gitu. Jadi nanti siapa yang jadi itu udah tahu, dan kalau nggak yang disuka itu langsung dijatuhkan gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Oke, Vina. Jadi begini, Vina. Sebenarnya gimana ya? Politik itu adalah bahasa yang kita menginterpretasikan ke sesuatu yang kita menghargai itu, merekognisi itu ke hal yang negatif gitu ya. Cuman di dalam kehidupan ini mungkin yang lebih objektifnya itu kita sebut dengan dinamika. Nah, gak usah jauh-jauh, Pina. Bagaimana kita mendapatkan nilai di kampus saja itu perlu ada trik kali ya. Contoh nih, gimana kita supaya kita dapat tamat dalam waktu 3,5 tahun. Kan begitu kan ya? Nah, kita punya trik masing-masing begitu. Nah, kalau saya memaknai dari hal yang disampaikan oleh Pina itu, ada kecurangan-kecurangan dalam politik kampus begitu ya. Kalau saya nilai sih itu wajar. Itu adalah hari ini kultur yang kita lihat di sekeliling kita sih sebenarnya. Itu kultur yang kita lihat di sekeliling kita. Cuman bagaimana seseorang
mengambil pilihan jalan mana yang diambilnya menuju tujuan dia. Artinya kita punya tujuan, cuman cara kita ini berbeda masing-masing. Nah, bicara politik kampus itu seperti itu, dia menjadikan tujuannya jadi Presma itu dengan cara yang tidak baik. Nah, justru poin kita di sana adalah bagaimana kita menyampaikan aspirasi kita itu dengan hal yang baik supaya berharap outputnya juga baik juga. Tapi ketika itu tidak baik, kita juga nggak boleh tinggalkan itu sama sekali begitu. Jadi jangan tiba-tiba ketika dalam pilpres itu pilpresma ya. Nah, kita lihat sesuatu yang tidak baik terus kita tinggalkan, ya nggak boleh juga gitu. Kadang ada sampai kapan orang baik itu diam? Kalau masuk politik itu ya orang-orang jahat semua. Kadang ada kata-kata bijak seperti itu ya. Jadi kita nggak usah kita tinggalkan sama sekali. Tapi jangan kita terlalu terbawa dengan pola-pola politik yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu. Itu saja sih poinnya, Vina. Oke, ada yang lain? Bapak izin tanya. Oke, silakan Margi. Kita tadi sharing tentang pilihan kita, tentang pilihan nomor 1 atau 2. Sedangkan asas pemilu itu ada luber jurdil. Luber jurdil itu ada rahasianya. Apakah dengan itu, Pak? Maksudnya? Asas pemilu kan luber jurdil itu langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Dan rahasianya itu tadi padahal kita buka-bukaan begitu, apakah kita melanggar asas pemilu? Kita kan nggak buka-bukaan tadi. Iya, nggak jadi. Cuma kita kan buka-bukaan tadi. Saya cuma menanyakan kalau boleh saya tahu kamu milih siapa, kan seperti itu. Cuman poinnya kamu tadi menyampaikan Pak Jokowi ya? Enggak sih Pak, saya belum ditanya. Oh belum. Oh siapa yang saya tanya tadi? Berarti nggak ada yang buka-bukaan dong. Taufan apa tadi ya? Iya Toban yang saya tanya. Iya Pak. Sudah lewat Kamu Pak, tadi yang milih Pak Jokowi. Sudah lewat Pak, nggak apa-apa. Iya, tapi saya pikir luber, jujur dan adil kan begitu. Ya, saya pikir kalau kita bicara, kita kan awalnya maksudnya begini, kita kan tidak bicara buka-bukaan kan begitu. Kalau saya bilang bukaan, saya itu milih si Anu, kamu milih siapa gitu kan. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya, terlepas pilihan kita siapa, kita telah memilih itu yang terbaik. Nah, bicara harus tertutup juga, kan itu maksudnya lebih ke sana. Margi bertanya ya, ketika kita ingin mendemonstrasikan atau menunjukkan siapa pilihan kita, itu juga tidak sebuah kesalahan saya bilang. Kalau saya ngomong, saya memilih Pak Jokowi dulu di periode ini, saya pikir itu juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena ya yang pertama itu pilihan kita. Yang kedua itu yang kita nilai itu lebih baik kan begitu. Yang ketiga bicara etikanya dan resikonya ke depannya itu kita yang tanggung gitu. Apapun impact-nya, walaupun orang bicara Pak Jokowi nggak bagus atau Prabowo nggak bagus, itu nggak urusan kita juga gitu. Tapi poinnya, ketika kita mengakui pilihan kita itu juga siapa, itu juga bukan kesalahan kalau menurut saya ya. Itu ya biasa saja, itu hak kita juga menyatakan itu dan hak kita juga dalam memilih itu. Oke Margi, ada yang tanyakan lagi? Dan juga terkait dengan
kata Bapak tadi kalau politik itu kotor itu salah, ya memang setuju sih Pak. Kalau memang anggapannya politik itu kotor, akhirnya orang-orang yang kotor yang masuk politik begitu. Iya, oke. Kira-kira seperti itu Margi. Walaupun hari ini kondisinya seperti itu, kita nggak bisa ini. Apalagi hari ini kita kan tahu money politik itu kan cost politik kita itu sangat tinggi dinilai oleh para politikus, sehingga politikus ini juga harus balik modal. Ya kenapa? Ya karena mentalitas kita sebagai masyarakat yang bermasalah. Saya tanyalah dulu Margi, di tempat kamu berapa harga satu suara yang kamu tahu? Nggak tahu sih Pak. Nggak pernah dengar? Kalau ada money politik ada, tapi ya Ya berapa kisarannya, omong-omongan tetangga lah, walaupun kamu nggak punya bukti data. mungkin kalau sekitar sogokannya gitu ada 200.000 gitu atau 250 gitu, tergantung Pak. Per satu suara? Iya, ke rumah gitu. Waduh, itu per rumah? Iya. Kalau ada sih Pak. Kadang kalau jadi koordinatornya gitu ya agak lebih dikit gitu. Gitu. Pak, Nggak saya tahu, Pak mau ngomong Pak. Ya silakan Fatima. Menarik. Seru banget ini Pak. Kalau jadi ada tahapannya nih Pak. Kalau di daerah saya, kepala desa itu ada tahapannya. Kalau dia umum, jadi calon-calon bakal kepala desa itu bakal ngunjungin ke setiap rumah-rumah. Ya. Ya. Itu per kepala per orang pertama itu 25.000, 30.000. Terus nanti kedua lagi 50.000. Nanti mendekati H-1 besok nih pencoblosan malam ini tuh bakal lebih gede-gedean lagi Pak. Satu orang 100.000, satu orang 200.000 kayak itu Pak. Oke. Jadi tinggal kaliin kalau serumah 5 orang ya tinggal ngali 200.000 kali 5. Waduh, seru ini. Nah, sebenarnya ya mentalitas kita sendiri yang membentuk itu gitu. Ya orang pasti. Mbak mau pindah rumah dong. Kenapa? Mau pindah rumah ya? Kalau Emangnya tipe nggak enak baru kok Gede ya berapa Pak, Pak? gede Pak. Di baru 100.000 juga. 100.000. Artinya kalau contohnya, kalau di Jawa itu, kalau DPR kabupaten itulah ya, ini contoh DPR ya, supaya enggak ini. DPR kabupaten itu butuh suara itu satu kursi itu puluhan ribu ya. Kalau di sini itu karena apa namanya penduduk di sini lebih sedikit ya dibanding Jawa, tidak terlalu padat. Kalau daerah Riau tempat saya lah ya, butuh suara itu hanya 1.500 suara duduk jadi DPRD kabupaten. 1.500 berarti kalau kita kali 100.000 itu berapa uangnya? 1,5 M. Ya, itu real itu. Kebetulan teman saya juga banyak yang anggota dewan, ya begitu hitungannya. Pecah berapa? 1 batang katanya. Itu bahasanya. Berapa habis 1 batang katanya. Berarti sekitar 1 M. Artinya real kan? Berarti 100.000 harga satu suara. Ya memang itu realitasnya. Karena kita hidup di dunia, pasti kita bakal berhitung. Kecuali kita nyumbang untuk masjid. Mau 1.000, 10.000, 100.000, kita niatkan uang ini habis, kan begitu. Tapi kalau itu enggak, mereka enggak ada niat ingin sedekah sama kita sama sekali. Harus balik lagi minimal 1,5 M. Itu minimal ya. Dan dia pasti akan berpikir bagaimana terpilih selanjutnya. Nutupi utang 1,5 M. Modal lagi 1,5 M. Berarti dia harus punya uang 3 miliar. Selama 5 tahun. Itu yang harus dikembalikan dia. Begitu realitasnya. Kita nggak ngomongin orang ya. Maksudnya nggak ngomongin individu itu siapa. Enggak. Tapi itu adalah rahasia umum. Nah,
Impact-nya apa ya? Kita sendiri yang rugi. Mereka hanya berpikir mengembalikan modal, sedangkan kepentingan masyarakat enggak. Begitu. Oke, ada lagi yang di-share? Ada, Pak. Oke, silakan. Tapi setahu saya Pak, info-info gitu, ada beberapa keluarga kan setiap berkunjung tuh yang benar-benar menolak gitu Pak. Kalau dia calonnya itu mau berkunjung ya dipersilahkan gitu Pak. Tapi dengan syarat tidak mau menerima uang itu sepeser pun Pak. Ada. Ada Pasti Pak. ada. Karena Itu karena begini, itu pasti juga ada begitu. Karena ya manusiawi kan. Kadang tingkat ya yang pertama menentukan itu adalah tingkat pendidikan kita. Tingkat pendidikan, kemudian pengetahuan kita tentang agama. Ya, agama mana sih? Bukan Islam saja ya. Agama mana sih yang menghendaki kecurangan? Nggak ada kan? Pasti seperti itu. Itu prinsipnya, walaupun yang dikerjakan oleh umatnya juga bertentangan semuanya. Nah, begitu. Tapi beberapa orang memegang itu. Mereka nggak mau. Cuman poinnya begini, Siti Fatimah. Sama sih dulu fenomenanya, bagaimana pemerintah meyakinkan kita, masyarakat Indonesia ini, kalau naik helm itu adalah perangkat keamanan atau efeknya untuk kita sendiri. Berapa lama pemerintah sosialisasi itu agar masyarakat mau mentaati peraturan lalu lintas dengan memakai helm. Butuh waktu kan. Dan hari ini kamu kalau naik motor nggak pakai helm, rasanya itu sudah menjadi sebuah kebutuhan primer yang harus kamu penuhi ketika kamu naik motor. Nah, itu sudah ada karena mungkin ya hari ini sebagai ikhtiar atau usaha kita ya minimal ke keluarga lah. Kalau nggak mau dibilang nanti ini itu nggak ada gunanya, nggak usah ngomong ngalor ngidul, nggak usah inilah itulah, nggak usah. Minimal ke keluarga ngomong itu nggak baik, udah gitu aja. Nah, perlahan kalau kita kan mulai berpendidikan ya. Kalau Siti Fatimah orang tuanya kuliah juga? enggak Pak. Nah, itu kan sudah artinya apa? Artinya di tataran generasi Fatimah di rumah sudah berubah cara pandangnya kan begitu. Nah, itu saja sih, kita mulai dari keluarga kita saja. Kalau meyakinkan itu tidak tepat lah begitu. Gitu sih poinnya. Ada lagi yang kita share di sini? Menurut Bapak, menurut Bapak di Indonesia sendiri itu money politik kira-kira berapa tahun lagi ya Pak? Padahal kan untuk misal edukasi, padahal money politik itu cara yang paling instan dan efisien untuk mendapatkan suara. Kalau instan, kalau menurut saya enggak. Kalau menurut saya cara politik itu instan dan efisien enggak. Karena sedikit banyak juga karena tadi kebetulan juga yang lewat itu mencari uang modal saja itu mereka yang utang kemarin itu ada efisien politik itu sebenarnya. Kita harus cari pendana di mana. Kalau kita cari sekarang lah, kalau mungkin saya kepikiran untuk kalau jadi bupati 20 miliar dengan saya hari ini mungkin saya tidak punya dana untuk untuk
membuat pemilih saya ini tidak lari. Nah, saya harus roadshow itu loh, Margi, ke sana kemari supaya proposal yang saya tawarkan, berapa uang yang saya dapat, terus nanti proyek mana yang Bapak bisa ambil, sampai begitu loh, Margi. Itu saya pikir itu nggak ada instannya ini politik itu. Kerja berat di belakangnya, Margi. Itu mungkin karena saya sedikit ada pengalaman lah ya, ngikut-ngikut yang begitu. Gitu. Itu sih, Margi. Jadi sebaiknya misal kalau saya nyalonkan atau siapa begitu nyalonkan, seharusnya yang tindakan yang tepat dilakukan gitu bagaimana Pak agar tidak kalah saing dengan orang yang melakukan money politik? Saya pikir begini, Margi. Karena memang dasarnya di sini adalah dari kaum yang pernah mengenyam ilmu pengetahuan, begitu, Margi. Ya, silahkan adu gagasan kamu, adu ide-ide kamu. Nah, bicara setelah kamu terpilih nanti, ya kamu harus bayar itu, begitu. Tapi ada cost politik yang fix yang nggak bisa kamu hindari juga. Jangan pikir ketika kamu nggak main politik, kamu nggak bakal habis uang sama sekali. Enggak. Jika kamu roadshow, contoh, kamu jumpai orang ini duduk makan semua, kamu harus bayarin makan mereka semua. Itu cost politik yang sudah fix, Margi. Yang nggak boleh itu kita membayar dia untuk memilih dia, begitu. Memilih kita, begitu. Itu ya, Margi. Baik, Pak. Oke. Kita tutup saja ya sesi ini ya. Kita tutup sesi ini.